Jadi lu kesannya tuh mengharapkan banget bantuan dari mana-mana gitu. Lagian netizen tuh udah gak ada simpatinya ke lu, Gus. Tuh lihat Bang Faisal, dia cuma berharap didoain aja sama orang-orang. Karena nggak tahu nih doa mana yang... Hola netizen yang tercinta, Nikita Mirzani ikut mengomentari kasus uang donasi untuk Agus dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan yang didirikan Pratiwi Novianti. Denny Sumargo telah menyiarkan mediasi pihak Pratiwi Novianti dan Agus secara live melalui YouTube-nya. Namun belum ada titik temu sehingga dibuka vote untuk pemberi donasi memilih tetap memberikan kepada Agus atau dikembalikan. Sedangkan menurut Nikita Mirzani, donasi sebesar 1,3 miliar itu tidak perlu dikembalikan kepada Agus. Nikita Mirzani justru meminta Pratiwi Novianti untuk menyalurkan donasi dengan nilai fantastis tersebut kepada korban erupsi Gunung Lewotobi di Nusa Tenggara Timur. Seperti diketahui, uang donasi yang telah diserahkan kepada Agus dikembalikan ke Pratiwi Novianti karena ditemukan penyalahgunaan. Agus yang awalnya butuh uang untuk berobat ditemukan menggunakan uang donasi untuk hal lain. Setelah mengembalikan uang donasi, Agus justru dibela Farhad Abbas untuk mendapatkannya kembali serta melaporkan Pratiwi Novianti. Oleh sebab itu, Nikita Mirzani dan sebagian besar netizen yang berbakti tidak setuju apabila uang donasi diserahkan kembali kepada Agus. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sikap yang ditunjukkan oleh dia tidak konsisten dan berubah-berubah sesuai dengan maksud dan tujuan yang dia ingini. Di awal dia mengatakan bahwa dia membutuhkan donasi untuk pengobatan karena matanya masih bisa diobati dan masih bisa diselamatkan. Setelah mendapatkan donasi, dia berubah lagi. Katanya bahwasanya dia sudah tidak bisa melihat lagi dan dia menggunakan BPJS. Diduga uang donasi itu dia menggunakan untuk keperluan sehari-hari, bukan untuk pengobatan. Ketika uang sudah dipindah tangankan di yayasan dan para donatur mendesak agar uang itu digunakan untuk pengobatan, dia dan pengacaranya menganjurkan untuk memberikan uang itu karena matanya sudah tidak bisa melihat lagi dan uang itu mau dipakai untuk hidup. Alasan itu tidak bisa digunakan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan akhirnya yang terakhir dia berubah lagi bahwa sebenarnya dia bisa melihat lagi. Dengan maksud dan tujuan buat apa uangnya itu masih saja di Tenovi sedangkan dia sudah tidak butuh pengobatan lagi karena sudah bisa melihat. Seseorang apabila dia mulai dengan kebohongan, dia harus menutupi kebohongannya dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Gue bener-bener geleng-geleng kepala nih sama kasusnya si Agus. Kenapa sih Gus? Lu tuh banyak banget menjual kesedihan gitu loh. Kasian nih orang-orang yang bener-bener membutuhkan untuk donasi nih. Salah satu contoh Bang Faisal nih. Ini gue salut banget sama Bang Faisal nih. Tenang pembawaannya. Kepala keluarga tuh harusnya kayak gini Gus. Gak seharusnya lu umbar-umbar kesedihan lu di luar. Oke lah gue ngerti, pasti sedih. Tapi kayaknya itu cukup di lingkungan keluarga aja deh. Jangan terlalu over di luar. Bini lu aja cengengesan mulu. Jadi lu kesannya tuh mengharapkan banget bantuan dari mana-mana gitu. Lagian netizen tuh udah gak ada simpatinya ke lu Gus. Tuh lihat Bang Faisal, dia cuma berharap didoain aja sama orang-orang. Karena nggak tahu nih doa mana yang bakal dikabulkan sama Allah. Itu kata Bang Faisal. Jangan malah di mana-mana tuh dikit-dikit ngomong. Pas waktu itu, pas Agus lagi nangis, gak usah lu cerita-ceritain begitu. Kenapa emang kalau nangis? Emang orang terus mau peduli gitu kalau lu lagi nangis? Nangis wajar Gus. Cuman kalau over begini tuh, waduh. Sampai segala diceritain pas nangis. Ya ampun. Kalau gue sih setuju ya dana donasi itu dipindahin ke Bang Faisal. Ini menurut gue nih. Gak tahu nih teman-teman netizen juga. Coba tulis di kolom komentar, gue pengen lihat seberapa banyak orang-orang yang pengen donasinya dipindahin ke Bang Faisal. Video terbuka untuk Pratiwi Novi dan para kuasa hukumnya. Kami mengharapkan Pratiwi Novi atau Novi dan para kuasa hukum untuk melaporkan balik para pihak dan A sendiri agar buat pelajaran mereka. Saya menghargai selama ini Novi tidak melaporkan balik.
Tapi saya rasa ini sudah kebablasan, sudah melampaui batas kegaduhannya. Lapor sana, lapor sini, siapapun yang tidak sepemikiran, siapapun yang mengkritik dilaporkan. Jadi ini hal akan menjadi besar. Jadi orang-orang yang tidak tahu balas budi, tidak bisa memegang omongannya, seperti A yang tadinya mengemis-ngemis, merengek-rengek, minta bantuan, setelah dibantu justru menjatuhkan yang membantu. Padahal dari awal donasi yang hanya 35 juta dan Novi merasa tidak cukup untuk menolongnya, masih berusaha untuk mencari donasi, untuk open donasi untuk dia agar pengobatannya lebih baik, lebih sempurna dari apa yang mereka harapkan. Tapi mereka tidak punya hati budi, tidak punya balas budi. Jadi alangkah baiknya orang-orang seperti ini atau manusia-manusia seperti ini harus diberikan pelajaran. Dan untuk para PH-nya yang seakan-akan paling kuat, seakan-akan paling punya kuasa, dan melaporkan sana sini, memfitnah, membunuh karakter Novi, harus diberikan pelajaran bahwa seorang pengacara harusnya koar-koar, teriak-teriak pada inti permasalahan yang sedang ditangani, yaitu di mahkamah, bukan menyerang individual, menyerang hak-hak individual, dan membunuh karakter, juga menyebarkan hoak yang bisa efeknya menghilangkan kepercayaan baik Novi dan yayasannya ke depannya. Karena saya berharap Novi-Novi lain lahir dan bisa bermanfaat bagi orang-orang yang memerlukan. Jangan sampai karena kasus satu manusia yang tidak punya sadar diri ini, perilaku-perilaku orang-orang baik akan terbunuh karakternya. Jadi sekali lagi untuk Novi dan para tim hukumnya, laporkan balik si A dan para kuasa hukumnya karena sudah merajalela, sudah melahirkan kegaduhan di mana-mana. Salam sukses dan salam akal sehat. Kalau kalian suruh memilih antara uang 1,5 M atau pasangan yang buta, kira-kira kalian pilih mana? Kira-kira kalau istrinya disuruh milih uang 1 M atau si Agus pilih mana gitu ya. Terus ada yang balas, aku pribadi yang milih duit lah. Milih dia buat apa? Udah nggak bisa kerja, nggak bikin gairah pula. Terus Mbak Cantika juga komen, ya kita pilih duit ya buat healing-healing, perawatan dan lain-lain, termasuk cari Agus yang baru. Aku yakin teman-teman tadi tuh pasti pernah lihat podcastnya Bang Denny Sumargo, di mana ada Mbak Novi dipertemukan dengan keluarganya Pak Agus. Keluarga Pak Agus itu terdiri dari Wulan, si Wawa, Pak Agus sama Mbak Elmi. Mbak Elmi ini istrinya dari Pak Agus, sementara Wulan itu anaknya dari si Wawa ya. Aku lihat podcastnya Bang Denny Sumargo itu dari awal sampai selesai. Aku tuh bener-bener yang ngedengerin apa yang disampaikan oleh keluarga Pak Agus. Aku simpulin ya, ini kesimpulan aku ya. Keluarga Pak Agus itu lebih memilih menyelamatkan uang 1,5 M daripada kesembuhan Pak Agus. Terus ada statement dari keluarga Pak Agus seperti ini. Agus kan sudah tidak bisa melihat lagi. Agus kan sudah tidak bisa bekerja lagi. Jadi uang 1,5 M itu untuk masa depannya Agus. Kita kan memikirkan jangka panjang, bukan jangka pendek. Nah, seperti itu. Coba deh, kalian dengerin itu deh. Nih, terus Bang Denny nanya tentang BPJS. Mbak Elmi jawab apa? Kita tuh minim ilmu. Itu gak mungkin banget, teman-teman. Nih ya, aku kasih tahu. Semenjak ada BPJS, baik itu yang bayar ataupun yang tidak bayar atau yang gratis, itu heboh. Heboh karena apa? Banyak pemberitaan di luar ya tentang penelantaran pasien atau respon rumah sakit yang lambat karena menggunakan BPJS. Bahkan aku pernah ke rumah sakit nengok saudara dan ada keluarga pasien yang nangis. Terus selalu aja dia tuh kayak mengumpat dirinya sendiri gitu. Coba kalau aku punya uang, aku pasti bayarnya tuh cash. Aku gak mau pakai BPJS. Saking apa? Saking mereka itu tidak mendapatkan apa ya, kayak semacam pelayanan yang baik gitu loh. Dan itu gak bisa dipungkiri loh teman-teman. Banyak berita-berita tentang yang berhubungan dengan BPJS gitu ya, tapi memang tidak semuanya. Jadi kalau misalkan Mbak Elmi minim ilmu tentang BPJS itu gak mungkin. Minimal dia tuh pernah dengar lah
bagaimana orang berobat menggunakan BPJS dengan umum nih. Bahkan ada satu keluarga yang sampai nggak punya apa-apa. Untuk apa? Untuk mengobati anaknya yang sedang sakit supaya anaknya itu sembuh. Nah ini udah ada donasi gede, jumlahnya itu sekitar 1,5 M, kok malah digunakan untuk masa depan gitu loh. Coba kalau misalkan Pak Agus ini langsung diobati dengan cara bayar cash, mungkin ya tadinya yang tidak bisa melihat bisalah diupayakan minimal bisa melihat sedikit lah. Tapi kalau dilihat dari keterangan mereka ya, kayaknya mereka lebih memilih 1,5 M deh daripada Pak Agus. Ya nggak sih?